Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Nafa kembali menemani Anda di Bincang Ringan SMK 2 Salatiga. Kali ini dengan tamu yang sangat-sangat spesial. Nah, ini siapakah beliau? Nah, supaya lebih afdol, nah beliau ini akan memperkenalkan diri. Monggo Bapak, ini tamu kita ini sebenarnya siapa ini ya? Saya tadi berpikir ini tamu dari mana begitu ya. Oke, kita berkenalan dulu dengan Bapak yang satu ini. Monggo Pak. Oke, terima kasih Ibu Nafa. Yang pertama saya sampaikan dulu terima kasih atas undangannya untuk bincang-bincang ringan dengan Bu Nafa di dalam program bincang ringan di SMK Negeri 2 Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang di rumah dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Sodik. Ya, saya lahir di Boyolali tahun 1969. Ketok tua banget ya Bu ya. 1969 gitu ya. Saya bekerja di SMK Negeri 2 Salatiga ini mulai tahun 2001 awal sampai sekarang. Berarti sudah 20 tahun. 20 tahun lebih sedikit. Nah, hampir 21 tahun. Oh iya. 21 tahun, hampir 21 tahun. Ibaratnya kalau orang ini sudah dewasa Pak ya. Kalau dari ilmu psikologi ya baru mau dewasa ya. Belum dewasa saya itu. Masih muda ya Pak ya. Iya. Semangatnya masih 17 tahun ini Pak Sodik ya. Kalau di sini sudah puluhan tahun. Kalau di pegawai Pak, sudah ada 2 satya lencana buat jenengan ya, 10 tahun begitu ya Pak ya. Ya, betul, satya lencana dan 20 tahun. Nah, penghargaannya luar biasa untuk Pak Sodik. Selain penghargaannya luar biasa untuk Pak Sodik, tentunya Pak Sodik ini sudah mengetahui seluk-beluk dari awal SMK 2 berdiri sampai sekarang ya Pak. SMK 2 berdiri tahun berapa Pak? 99, di penegriannya 2002, tahun 2000. Tahun 2000 ya. Berarti Pak Sodik ini 2 tahun setelah SMK 2 berdiri ya, di sini. Betul-betul dari nol ya Pak ya istilahnya ya Pak? Ya, dari nol. Dianggap bisa dari nol bisa. Oh begitu. Bisa diceritakan Pak perbedaan antara SMK yang dulu dengan SMK yang sekarang? Kalau yang dulu berarti sekarang sudah tua. Kalau SMK yang sekarang itu tentunya masih muda ya. Oke, itu joknya seperti itu Ibu Nafa. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan, semuanya sama, hanya bagaimana kita mengelolanya saja gitu. Jadi SMK dari awal sampai akhir dengan perkembangan teknologi, perkembangan dunia luar seperti itu tinggal bagaimana kita mengelolanya. Karena ada pepatah mengatakan didiklah anak atau siswa itu sesuai dengan zamannya kan begitu. Oleh karenanya saya menganggap tidak ada bedanya. Jadi kalau bagi kita SMK itu harus tahu kita tuh mau apa. Kita tuh produksi kan, produksi siswa, produksi tanda kutip bukan sesuatu yang negatif tapi yang positif, bahwa kita produksi ya kita harus ke orientasinya ke pasar. Nah itu dari dulu ya seperti itu sama, hanya tuntutannya pasar itu beda atau enggak, sehingga filosofi yang tadi saya sampaikan bahwa didiklah sesuai dengan zamannya itu sebenarnya didiklah sesuai dengan tuntutan pasar pada saat itu. Saat ini atau saat itu ya. Begitu Pak. Tadi kan Pak Sodik menceritakan bahwa masuk SMK itu sebenarnya diproduksi untuk siap ke pasar gitu ya. Pasarnya siapa sih Pak? Pasarnya stakeholder kita itu kan banyak ya. Ya. Bisa dunia usaha industri atau sekarang namanya dirubah. Saya agak masih belum familiar banget tapi harus difamiliarkan karena sekarang namanya Iduka ya itu. Iduka, kemudian perguruan tinggi, kemudian pasar bebas yaitu wirausaha. Nah itu stakeholder yang harus kita orientasikan. Nah, walaupun di dalam penyelenggaraan pendidikan stakeholder kita sebenarnya lebih dari itu. Orang tua itu juga stakeholder, pelanggan kita itu kan siswa, orang tua, pemerintahan, kemudian industri, kemudian perguruan tinggi gitu. Nah, tentunya tidak mudah ya Pak menjalin atau membentuk anak itu supaya bisa terjun di pasar istilahnya gitu ya Pak, untuk yang diproduksi SMK 2 itu bisa diterima pasar itu nggak mudah ya Pak tentunya.
pengalamannya seperti apa sih Pak? Ya, sebenarnya antara mudah dan tidak itu tergantung komitmen saja, ya. Hal yang susah pun kalau kita komitmen pasti kita lakukan dengan senang, dengan ikhlas, itu akan terasa mudah dan ringan gitu. Nah, kuncinya komitmen, sehingga dari komitmen itu koordinasi terintegrasi antara dari mulai pimpinan sampai ke Pak Bon itu misalnya gitu ya, itu bisa melayani sifatnya melayani, itu akan lebih terasa mudah dan ringan. Dan itu pernah kita konsepkan sampai sekarang yang namanya bahwa sekolah itu sebagai supermarket. Oh begitu. Iya, harus berpola sebagai supermarket. Maksudnya gimana itu Nah, Pak? Sekolah? Supermarket. Iya. Jadi seperti ini supermarket sekolah itu. Ini ibarat ya, bukan berarti kita itu supermarket bener kayak gitu ya ibaratnya. Di sekolah itu menerapkan prinsip supermarket itu seperti ini. Di supermarket itu kita jajakan semua kompetensi yang ada yang dibutuhkan siswa. Kamu mau butuh apa di situ harus ada. Disediakan. Wah, harus disediakan, dilayani lah gitu. Okay. Masalah dia nanti milihnya itu apa terserah. Oh, nah, karena kita ada kurikulum yang baku, ya itu pasti masuk. Nah, ada tambahan-tambahan mulok, ya harus kita usahakan. Oh begitu. Nah, itu dari sisi pelayanan kompetensi. Kemudian dia kalau mau lulus, itu di situ juga harus dijajakan di sekolah itu kebutuhan dia lulus itu mau kemana. Kalau kuliah, sekolah ini harus melayani. Di situ pilihan sekolah itu apa aja. Jadi ada nama-nama sekolah perguruan tinggi ya. Mungkin yang vocational ya, seperti sekolah kedinasan dan sebagainya. Tuh ini loh, sekolah kedinasan tuh ini semua. Ini teknis cara mendaftarnya seperti ini. Jadi sekolah harus menyiapkan itu. Termasuk perguruan tinggi yang lain. Contohnya, nek jurusan elektro misal gitu ya, di Undip atau di UNES itu yang dipelajari apa namanya akreditasinya apa. Terus kalau lulus nanti arahnya kemana? Visinya, bahkan visi mereka kalau kita tahu ini loh visi visi teknik elektro UNES. Nah, itu apa itu harus terjajakan di situ sehingga anak-anak tidak bingung. Dan tidak kalah pentingnya industri. Nah, industrinya dijajakan semua. Mungkin Astra Honda, Astra Daihatsu, Astra Toyota, Pama, Duma, Renalmet, Polytron dan lain sebagainya. Itu sebagian kecil yang perusahaan yang kita jajakan di SMK Negeri 2, dijajakan di supermarket di SMK 2. Masalah anaknya nanti itu milih yang mana dan cocok, itu berarti rezekinya. Kalau nggak cocok, itu berarti belum rezekinya. Kan ada pilihan-pilihan lain. Yang lain. Ya, tidak kalah pentingnya juga kewirausahaannya. Jadi kita saat ini baru mengembangkan unit produksi, kerjasama kemarin dengan Iduka, kemudian dengan UMKM Kota Salatiga. Unit produksi apa sih Pak? Unit produksi bisa dijelaskan gambarannya seperti apa? Ya, unit produksi itu bahwa sekolah ini memang berlaku sebagai industri. Jadi, berlaku sebagai industri. Nah, keuntungan dari unit produksi ini nanti ya adalah bahwa orientasinya pasar. Siapa yang bekerja di situ? Alumni. Kalau ada anak atau siswa yang masuk ke situ, berarti dia harus belajar sebagai orang industri, tidak sebagai siswa, tapi orang industri. Berperilaku sebagai orang industri. Nah, tapi Pak, sebelum kita lebih jauh lagi, ini kan tadi kita ngobrol panjang lebar, tapi kita tidak tahu ya backgroundnya Pak Sodik ini apa sebetulnya, mengajar apa, kemudian selain mengajar, adakah kesibukan lain di SMK 2 atau diminta untuk membantu apa begitu Pak? Tadi belum dijelaskan ini ya. Iya, tadi pertanyaannya nggak ke situ dulu ya. Iya, betul. Tapi tidak apa-apa. Jadi yang terpenting kan bincang-bincang ringan, kita ringan-ringan, santai, happy gitu ya. Ya, saya di sini guru KGSP, guru konstruksi, guru di rumpun TKP ya, sekarang namanya itu kan baru-baru. TKP aja saya lupa tuh singkatannya apa. Singkatannya apa? Teknik konstruksi dan properti ya. TKP. Terus kemudian saya pikir itu TKP ya tempat ya itu makanya saya juga ingatnya kan di 86 ya, udah 86 itu. Itu TKP ya. Ternyata jurusan saya itu rumpunnya TKP, saya mengajar di kompetensi keahlian ya kalau sekarang, kalau dulu kan namanya jurusan gitu, di
di konstruksi gedung sanitasi dan perawatan atau disingkat KGSP. Waduh, apa Nah, itu Pak? KGSP itu program baru karena itu 4 tahun. Kalau ST pembangunan 4 tahun hal yang biasa. Tapi bagi sekolah kita, Baru kami ini. ya ini baru satu-satunya di SMK Negeri 2 Salatiga yang 4 tahun. Nah itu 4 tahun sebagai pengembangan program dari direktorat itu sudah tahun keempat ini. Ya, Berarti ini mau meluluskan ini ya Pak baru ya? mau akan, baru mau akan ya, belum Sebentar lagi. belum ya. Nah itu saya mengajar di situ, mengajar di SUBG ya, SUBG Sistem Utilitas Bangunan Gedung. Ya. Oh, berarti itu mungkin ini ya Pak ya. Kalau saya bisa menggambarkan yang dipelajari itu mungkin membuat sanitasi gedung, misalnya dari saluran airnya, Ya. kabelnya gitu Pak, betul nggak Pak? Ya, jadi menginstall karena yang membuat pabrik Oh iya, instalasi ya. menginstal Instalasi semua ya. mulai dari air bersih, perencanaan sampai pemasangan air bersih, jaringan air bersih ya, air kotor, sistem AC, pemadam kebakaran, penangkal petir, CCTV, Wah, alat transportasi dalam gedung, apa itu Pak alatan? macam-macam. Ada lift, eskalator, akan tetapi kita menyadari tentu tidak setinggi Di D3 atau di kampus karena kami di SMK terbatasi dengan waktu dan sebagainya, ya kita hanya dasar sekali gitu. Oh begitu. Wah, Macam-macam luar biasa. Yang dipelajari sangat luar biasa. Ya. Kembali ke yang tadi nih Pak. Kita Tambahannya sudah- belum ya, Oh ada tambahannya Pak. guru tambah apa pekerjaan tambahan tadi Oh belum dijelaskan iya, ya. pekerjaan tambahan. Wah ini sangat kalah nih dengan katanya Pak Sodik. Iya, Betul kata Pak iya, Sodik. Kalau iya. Pak Sodik ini masih muda, 17 tahun. Tahu. Kalah ini saya. Ya, ini. kenapa Iya. 25 tahun ya? Iya, iya. Cuma- 17. ya di sini kebetulan saya mulai dari awal memang tambahannya mulai dari awal itu sudah banyak ya. Di tahun 2001 saya sudah ada 6 tambahan pekerjaan yang mulai dari awal. Tetapi itu menjadikan saya belajar di sini dengan baik karena tentunya orang masuk di sebuah institusi itu perlu adaptasi, perlu belajar dengan lingkungan itu. Dengan kami atau saya diberi job yang banyak oleh manajemen pada waktu itu luar biasa sekali, sangat membantu di dalam perjalanan pekerjaan yang ada. Nah, dari 3 tahun awal kemudian saya ditambahi yang agak besar sebagai wakil kepala bidang humas industri itu di 2004 sudah itu. Sampai tahun 2010. Kemudian 2011 sampai 12 itu di IMR ya, IMR atau apa? WMM, wakil manajemen mutu lah Oh, gitu. iya, Kalau iya. bahasa Indonesianya seperti itu. Kemudian 2013 sampai 16 itu wakil kepala bidang kesiswaan. Kemudian di tahun 2017 sampai 2018 itu memegang bursa kerja khusus. Kemudian sekarang tahun 2019 sampai sekarang itu kembali diberi amanah ya untuk membantu Bapak Kepala Sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang humas dan industri kembali. Wow. Jadi berapa tahun itu lupa. Yang penting happy ya. Yang penting happy, ya. Bukan sodik, Pak, jadi happy. Yang penting happy namanya tetap sodik gitu. Ya, yang penting happy namanya Ya. tetap Sodik. Ya gitu. Oke, berarti pengalamannya dengan industri itu luar biasa ya Pak ya. Maksudnya kan tidak hanya setahun 2 tahun Pak Sodik ini mengurusi hubungan dengan industri. Nah begini Pak, yang saya tanyakan, ada nggak sih Pak SMK 2 bekerja sama dengan industri terkait anak yang SMK 2 ini harus terjun ke pasar tadi ya Pak? Ada nggak industri yang bekerja sama di SMK 2? Tidak ada, tapi banyak. Pertanyaan tidak ada enggak itu kan biasanya jawabannya satu ya. Oh, iya, iya, Ya, iya. Ada enggak satu? Ini enggak ada. Kalau cuma satu enggak ada, karena banyak gitu. Oh, iya, iya, Jadi betul. banyak ya industri yang sudah bekerja dengan pasang surut, ada yang keluar, ada yang enggak. Nah, berkaitan dengan kami selalu mengevaluasi industrinya. Kalau kira-kira enggak layak, ya bukan enggak layak itu terus industrinya jelek atau bagus gitu, jelek atau tidak jelek gitu ya. Tetapi evaluasi kami menyangkut pada mereka juga harus melayani alumni kita dengan baik. Baik. Gitu. Industri apa saja sih? Sebelum industrinya apa itu
dari programnya dulu ya. Jadi industri itu kita kerjasama dengan industri itu programnya yang pertama penyerapan tenaga kerja atau rekrutmen ya. Kemudian penempatan anak untuk magang, penempatan anak untuk PKL. Jadi magang dan PKL beda ya. Oh, beda ya Pak ya. Ya. Terus kemudian undangan industri untuk sebagai ini narasumber. Oh, nah, istilahnya guru tamu. Ya, guru tamu ya, boleh. Ya, terus kemudian mengundang beliau guru tamu untuk sinkronisasi kurikulum. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya sebagai alumninya saja yang kita layani, tetapi mereka betul-betul kita jadikan mitra. Karena kalau kita orientasinya pasar, industri itu tidak hanya sebagai pasarnya saja, tetapi bisa jadikan mitra. Kalau itu mitra, sebagai mitra, nanti link and match itu akan lebih cepat. Nah, karena industri berorientasi pasar, SMK berorientasi pasar juga. Sehingga kan lebihnya sebagai mitra, bahkan bisa jadi kompetitor juga kalau nanti SMK itu betul-betul bisa qualified menyaingi industri. Sehingga orientasi pasarnya, sehingga link dan match-nya itu bisa dibalik, sudah match ke pasar, kemudian baru ngeling kerjasama gitu. Bisa jadi kita balik istilahnya. Tapi saat ini kita masih link and match. Nah, industri apa saja sih ya? Kita industrinya ada regional, ada lokal, ada regional, ada nasional dan internasional. Walaupun internasional kami masih memakai pihak ketiga karena memang aturan main untuk harus seperti ya itu. Karena untuk rekrutmen kita tidak bisa langsung, harus melalui lembaga yang tersertifikasi atau yang sudah diberi izin oleh pemerintah. Jadi SMK BKK itu tidak diperbolehkan gitu. Nah, industrinya yang lokal banyak sekali seperti kalau di sini ya ada Matek, Tapak Inti, terus Prima Yuda, SCI, Saloka itu juga ada dan sebagainya. Bahkan Telkom di sini juga dengan TKJ itu ya. Itu. Nah, yang regional berarti wilayah-wilayah Semarang seperti GS Baterai, kemudian apa namanya? Pabrik-pabrik besar. Pabrik-pabrik yang Nasmoko, yang di Nasmoko Toyota ya, tapi yang di wilayah Semarang itu regional. Itu contoh-contoh yang regional. Kemudian yang nasional itu mulai dari Astra Daihatsu, Astra Honda, Toyota Temin, kemudian Suzuki, kemudian Pama Persada Nusantara, Bukit Mandiri Makmur atau Buma, kemudian SIS. Jadi ada tambang batu bara, ada manufaktur seperti itu. Kemudian pabrik pembuatan teknisi alat kesehatan, Renalmed. Banyak ini, saya nggak bawa listnya ini. Nah, iya. Banyak sekali. Kalau saya tulis itu ada 200 berapa gitu. Yang bekerja sama. Yang bekerja sama, baik itu sudah ber-MOU atau nota kesepahaman yang sifatnya hanya kayak kesepakatan kerja satu lembar itu. Itu. Wow, luar biasa ya. Jadi di dalam pembelajaran, di dalam apapun yang dilakukan di SMK 2 sudah siap masuk ke industri, dan jangan takut, industri yang bekerja sama atau berkesepahaman tadi sudah sangat banyak, 200-an ya Pak ya. Lebih. Nah, 200. Oh, yang internasional belum sebut tadi ya? Oh iya, internasional ada. Ya rata-rata yang magang Jepang itu yang kita kerjasama ada 3 dengan Bakuen, Jack, sama satunya itu Jiritsu ya. Nah, itu Pak, industri-industri yang tadi bekerja sama dengan SMK 2 itu tentunya mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu ya Pak. Nah, sebelum keunggulan itu pastinya setiap anak, kalau di Astra Daihatsu mobil urusannya ya Pak. Manufaktur. Kemudian kalau di tambang tadi apa saja Pak? Tambang itu ada Pama, Buma, SIS, Riung, terus PPA, terus apa lagi ya? Saking banyaknya ya. Iya, bergonta-ganti. Kalau buka catatan baru ingat. Ini karena ringan Pak. Iya, karena ya ringan nggak perlu bawa catatan ya. Iya. Dan kalau pengen penasaran, silakan datang ke sini aja. Nah, itu dia Pak. Supaya ini yang belum mengenal SMK 2 lebih kenal lebih dekat lagi, boleh datang ke sekolah kami gitu ya, di SMK 2 Salatiga, ketemu Pak Sodik, boleh ketemu tim yang lain juga boleh. Oh boleh, sangat boleh. Welcome, semua kita konsepnya melayani. Ya. Nah itu.
konsepnya adalah melayani. Tapi Pak, sebelum kita bicara konsep melayani lebih jauh lagi, melayani yang seperti apa sih yang menurut Pak Sodik yang ideal itu seperti apa? Kira-kira Pak membentuk kerjasama SMK 2 Salatiga itu dengan industri, suka dukanya seperti apa Pak? Dulu membangunnya seperti apa, terus perjalanannya sekitar sekian tahun itu suka dukanya apa Pak? Ya, saya revisi dulu. Kalau saya tadi kan happy kan, jadi nggak ada dukanya. Oh, nggak ada. Suka terus. Saya suka terus di sini. Ya, kita harus ke Jakarta hari ini untuk berangkat. Ya, untuk koordinasi. Waktu tahun-tahun 2000-an itu 2003 2004 itu mana ada fasilitas yang selengkap yang sekarang kita punya. Sekarang ke Jakarta ya ke Jakarta. Kalau sekarang masih bisa pakai Zoom, pakai apa virtual gitu masih dimungkinkan, enggak, bukan karena pandemi ya, tapi lebih ke fasilitas ya, teknologi fasilitas yang memadai atau yang memfasilitasi itu. Jadi kalau saya suka aja karena sifat dari melayani itu. Jadi semua yang kita lakukan orientasinya ke anak, ke siswa, yaitu pelanggan kita. Di mana di situ juga ada orang tua. Ya, gitu. Sehingga apa yang kita lakukan ya kalau namanya dengan anak itu kan gimana tahu siswa kok itu kan kita anggap ya kita memang kita anak kita kan kita. Gitu ya. Yo semaksimal kita layani. Walaupun sudah maksimal kok belum maksimal menurut pelanggannya, ya kita evaluasi, kemudian kita perbaiki ke depan begitu. Jadi kita suka aja, satu bisa melayani anak, dua bisa silaturahim ke industri, tambah persaudaraan, yang ketiga semoga apa yang kita lakukan itu kan ya nanti anak saya itu ya ada yang melayani oleh gurunya. Jadi mungkin saya nggak ngurusi anakku karena anak saya ya yang asli ya, karena ngurusi anaknya ya, kita yang di sini banyak. Tapi kan nanti saya yakin hukumnya itu nanti pasti ada yang melayani gitu. Anak saya itu pasti ada yang melayani lebih baik dari saya gitu, karena saya melayani semaksimal mungkin dengan suka tadi ya, dengan suka ya, happy ya, penting happy ya, itu happy. Bukan happy tapi namanya tetap Sodik. Gitu. Jadi itu tadi konsep melayani ya Pak. Ya. Jadi melayani itu harus termasuk suka, melayani itu gitu bukan siswa ya, industri harus kita layani juga. Berbagai kebutuhan industri apa contoh, Pak saya ingin anak yang punya kompetensi ini ya, misal gitu ya kita carikan anak yang ya, sehingga tadi di supermarket kita ambil, itu di supermarket ada kan gitu, pilih aja. Wah Pak ini nggak cocok semua, berarti kita evaluasi, ternyata kita melayani industrinya juga belum. Nah, sama dengan siswa ya kebalikannya, Pak saya mau kerja yang seperti ini, Pak saya mau kuliah yang seperti ini, itu di supermarket, Pak supermarketnya kosong, nah ya harus kita isi gitu. Itu filosofi supermarket yang tadi kembali. Nah itu salah satu kunci keberhasilan kerjasama dari SMK 2 Salatiga dengan industri. Jadi untuk kalian ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan takut, jangan ragu bergabung di SMK 2 Salatiga, karena tadi ya pasarnya sudah banyak, tidak hanya industri, ada juga universitas kuliah, ya Pak ya, kuliah istilahnya, ada juga yang dunia luar, wirausaha tadi ya Pak ya. Wirausaha pun juga banyak, jangan ragu-ragu lagi. Nah untuk Pak Sodik ini, ada nggak Pak pesan-pesan bagi anak-anak yang belum bergabung di SMK 2 Salatiga supaya nanti bergabung di SMK 2 Salatiga? SMK 2 dari dulu itu dikenal sebagai sekolah yang pertama adalah disiplinnya kuat, yang kedua lulus langsung kerja kan begitu. Nah, bagi Anda yang ingin masa depannya itu jelas, ya mari bergabung di SMK Negeri 2 di sini. Nah, mari kita bersama-sama membangun karakter dari anak-anak, kemudian mengantarkan anak-anak ke masa depan yang lebih cerah. Mari kita saran saya, mari anak-anak calon-calon lulusan SMB bergabunglah dengan SMK Negeri 2 Salatiga. Itu. Oke, terima kasih Pak Sodik atas waktunya. Seperti biasa, sebelum kita berpisah Pak, seperti yang sebelum-sebelumnya dan sudah kebiasaan supaya lebih happy lagi, harus ada pantun Pak. Wah yang ini. Nah, ini pantun ini pantun supaya ya? lebih happy gitu Pak. Saya itu harus berpantun ini. Bentar, mikir setengah menit boleh ya? Oke, pantunnya seperti ini. Buah ketimun rasanya segar. Gitu. Kita
cacah-cacah untuk dibuat acar. Nah, kalau kita malas belajar, maka di masa mendatang akan menyesal kalau sudah besar. Jadi acar dan besar gitu. Yang penting happy ya. Ya happy. Tak urut-urut ya pas itu ya. Timun segar belajar. Oh pas ya. Pas. Ya. Itu namanya pantun. Ya, agak ngawur dikit mungkin dipas-pas kayak gitu ya. Ya, yang penting happy. Happy. Yang penting kita harus happy. Ya. Sekian dulu bincang ringan kita dengan tamu yang sangat luar biasa, happy, dengan Pak Sodik. Kita bertemu di podcast selanjutnya masih bersama saya Nafa di Bincang Ringan SMK 2 Salatiga. Bagi Anda yang ingin memberikan usul tema apa sih yang mau diangkat di podcast selanjutnya, silahkan Anda bisa tuliskan komentar di menu komentar video ini ya. Saya Nafa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Dah. Oke Pak Sodik.